Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Tasril dari program studi hukum bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya berada di Maros, yaitu tepatnya di Goa Leang-Leang. Nama Leang-Leang berasal dari bahasa lokal yang berarti gua-gua. Kawasan ini berada di wilayah Kars Maros, Pangkep, yang terkenal dengan bentang alam tebing kapur dan ratusan gua yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Tidak semua gua di kawasan ini bersejarah, tetapi beberapa di antaranya menyimpan peninggalan manusia purba yang sangat penting. Nama Leang-Leang berasal dari bahasa lokal yang berarti gua-gua. Kawasan ini berada di wilayah Kars Maros, Pangkep, yang terkenal dengan bentang alam tebing kapur dan ratusan gua yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Tidak semua gua di kawasan ini bersejarah, tetapi beberapa di antaranya menyimpan peninggalan manusia purba yang sangat penting. Gua-gua di Leang-Leang telah menarik perhatian peneliti sejak akhir abad ke-19. Penelitian arkeologi kemudian dilakukan secara lebih intensif oleh para ilmuwan Indonesia dan internasional. Melalui penelitian tersebut, ditemukan berbagai artefak seperti alat-alat batu, sisa peralatan berburu, serta berbukti aktivitas manusia purba. Inilah yang menegaskan bahwa kawasan ini pernah menjadi tempat tinggal manusia pada masa prasejarah. Daya tarik utama Gua Leang-Leang adalah lukisan cadas atau gambar pada dinding gua. Lukisan yang paling dikenal adalah cap telapak tangan serta lukisan hewan seperti babi dan rusa. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah usia lukisan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terbaru, lukisan di kawasan Maros Pangkep berusia lebih dari 50.000 tahun. Penemuan ini menjadikan Leang-Leang sebagai salah satu situs seni tertua di dunia dan membuktikan bahwa kemampuan artistik manusia sudah muncul jauh sebelum lahirnya peradaban modern. Selain lukisan, berbagai sisa peninggalan kehidupan sehari-hari ditemukan di gua-gua ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Leang-Leang pernah dihuni oleh manusia purba sejak ribuan tahun yang lalu. Diperkirakan leluhur manusia purba tersebut hidup sebagai pemburu dan peramu. Lukisan pada dinding gua mungkin berfungsi sebagai sarana ritual, simbol kepercayaan, atau cara mereka menyampaikan cerita tentang kehidupan dan aktivitas berburu. Dan kini Leang-Leang ditetapkan sebagai taman prasejarah dan dibuka sebagai objek wisata, sejarah, dan pendidikan. Pengunjung dapat melihat langsung lukisan purba, jejak kehidupan manusia awal, dan keindahan lanskap yang menakjubkan. Namun, pelestarian tetap menjadi hal yang sangat penting. Faktor alam dan aktivitas manusia dapat merusak lukisan yang usianya puluhan ribu tahun. Karena itu, berbagai upaya dilakukan agar warisan ini dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang. Pada awal abad ke-20, kawasan Maros dan Pangkep sebenarnya telah menarik perhatian para penjajah. Mereka mendengar kabar tentang gua-gua yang menyimpan tanda-tanda manusia purba, namun tidak ada dokumentasi yang benar-benar resmi. Hingga akhirnya, sekitaran tahun 1950, sekelompok peneliti arkeologi Eropa datang untuk melakukan eksplorasi ilmiah. Di antara nama-nama yang tercatat ada seorang arkeolog penting, H.R. van Heijkeren. Ia bukan hanya menemukan gua itu, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa di Leang-Leang tersimpan bukti kehidupan manusia purba. Penemuan itu menjadi langkah awal dari sebuah kawasan sunyi di pedalaman Maros. Leang-Leang mulai memasuki panggung sejarah dunia. Gua Leang-Leang adalah bukti bahwa manusia jauh sebelum mereka membuat kota, menciptakan kerajaan, atau menulis sejarah. Di tempat yang sederhana dan gelap, manusia purba mengungkapkan imajinasi, perasaan, dan cara pandang mereka terhadap dunia. Penemuan Leang-Leang bukan
para arkeolog dapat mempelajari peradaban umat manusia zaman